pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari 12B1 khususnya kelompok deret 2 akan menayangkan video tentang Tata cara pengisian formulir SPT 1771. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum memulai, mari kenal nama dulu. dengan saya Nata, Saya Indri, saya Jennifer, saya Fitri, saya Erlis, dan saya Bella. Identitas terdiri dari yang pertama NPWP, yang kedua nama wajib pajak, yang ketiga jenis usaha, yang keempat nomor telepon, dan yang kelima itu periode pembukuan, dan yang terakhir negara domisili kantor pusat. Untuk yang pertama NPWP itu kita isi nomornya yaitu 01 234 567 8 013 000. Untuk yang kedua nama wajib pajaknya kita isi wajib pajaknya bulan cantik. Untuk yang ketiga jenis usaha kita isi saja dengan dagang elektronik. Kemudian yang keempat nomor telepon dikosongkan saja. Dan yang terakhir negara domisili kantor pusat itu kita kosongkan saja. Penghasilan wajib pajak: 1. Penghasilan neto fiskal 304 juta. 2. Kompensasi kerugian tidak usah diisi. 3. Penghasilan kena pajak 304 juta. B. PPh terhutang. 4. PPh terhutang. Di sini kita disuruh pilih salah satu yang sesuai dengan kriteria wajib pajak. Nah, di sini yang sesuai dengan kriteria wajib pajak yaitu yang C. Jadi kita silang yang C. Tarif PPh Pasal 31E ayat 1 39.520.000. 5. Pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu. Itu tidak usah diisi. 6. Jumlah PPh terhutang 4 tambah 5 39.520.000. Jadi, untuk di bagian kredit pajaknya, untuk PPh ditanggung pemerintah tidak ada, kredit pajak dalam negeri senilai 750.000, kredit pajak luar negeri tidak ada, dan jumlahnya adalah 750.000 sama dengan kredit pajak dalam negeri. Setelah itu untuk PPh yang harus dibayar sendiri adalah 38.770.000, PPh yang dibayar sendiri adalah 11.100.000. Untuk STP PPh-nya yaitu tidak ada, dan jumlahnya semuanya adalah 11.100.000 sama dengan PPh yang dibayar sendiri. Kemudian cara pengisian PPh kurang lebih bayar. PPh kurang lebih bayar rumusnya adalah PPh terhutang dikurangi total kredit. Maka dari itu kita memasukkan sesuai rumus Rp39.520 dikurangi Rp750 ditambah Rp11.100.000. Hasilnya adalah Rp27.670.000. Tetapi dibulatkan menjadi Rp27.610.000, maka pilihan yang dicentang adalah PPh kurang dibayar. Yang kedua, tanggal pembayaran. Di sini kita memasukkan tanggal pembayaran sesuai tanggal pada saat menyetorkan PPh, yaitu 20 April 2020. Yang ketiga yang terakhir, permohonan. Kita memilih perhitungan dengan utang pajak. Jika tidak ada, biarkan. Bagian 14. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Yang pertama 14A, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran diambil dari penghasilan neto fiskal yang dikenakan pajak pada lampiran 2A dikurang kolom 9. 14B, kompensasi kerugian fiskal. Jika tidak ada rugi fiskal tahun lalu, maka diisi 0 saja. 14C, penghasilan kenal pajak. Rumusnya adalah 14A dikurang 14B. Kemudian 14D, PPh terhutang. Mengenakan tarif pasal 17 dihitung dari kolom 14C. 14E, kredit pajak tahun lalu. Jumlah PPh yang sudah dipotong atau dibayar, misalnya PPh 23, 22, dan 25, lihat pada daftar potongan pajak. 14F, PPh yang harus dibayar sendiri. Rumusnya adalah 14D dikurang 14E. Kemudian yang terakhir 14G, angsuran pasal 25, rumusnya adalah
14F dibagi 12 bulan. F. PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. 15A. PPh final nominalnya 1.400.000. B. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak nominalnya 50 juta. G. Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. 16A dan B tidak perlu diisi. Pada bagian H, nomor yang ke-17, selain lampiran-lampiran 1771-1, 1771-2, 1771-3, 1771-4, 1771-5, dan 1771-6 bersama ini dilampirkan pula pada bagian A, diberi tanda atau dicentang, yaitu surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29. Pada bagian B juga diberi tanda atau dicentang, yaitu laporan keuangan. Pada bagian C juga diberi tanda atau dicentang, yaitu transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Dan bagian D juga diberi tanda atau dicentang, yaitu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Pada bagian E sampai bagian N tidak usah dicentang atau diberi tanda. Masuk ke pernyataan, pada bagian A diberi tanda yaitu wajib pajak, dan di bagian C diisi dengan tempat Purwokerto, dan bagian D diberi tanggal 30 bulan 4 tahun 2020. Pada bagian E, nama lengkap pengurus atau kuasa diisi dengan nama bulan cantik dengan NPWP pada bagian F yaitu 01234567801300.